Atau misalnya gini, seorang suami mengatakan pada istrinya, sana kamu pulang ke orang tuamu. Wah, itu ungkapan halus tapi iya, dalam. Ini apa? Kalau dia disertai niat menjatuhkan talak, maka jatuh talak. talak. Ada juga yang di YouTube ada yang tanya, gimana kalau ucapan itu bukan ucapan ya, kalimat talak itu berupa teks WA misal, lagi jauh gini-gini langsung chat gini, tetap jatuh talak tetap juga. jatuh juga. Hati-hati makanya. Ya. Chatnya juga bisa jadi jejak digital talak itu. Iya, itu bisa jadi bukti nih. Nih kamu telah mentalak saya. Jadi talak itu cuma batasnya 3 kali. Kalau sudah 3 kali itu tidak ada hak rujuk, tapi harus nikah lagi. Nikah lagi itu pun tidak gampang. Istrinya harus sudah pernah menikah dengan laki-laki lain. Dan bukan skenario. Bukan skenario. Kalau skenario namanya nikah muhalil. Dan nikah muhalil itu dilarang di dalam agama kita. Itu cuma aja di sinetron Indonesia. Sinetron ya. 1000 episode, 2000 episode. Oke, sobat Sangkir Kopi TV, hari ini kita sowan ke rumah Ustadz Lutfi. Masya Allah. Gimana sih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah nggak lockdown ini kayaknya? Masih ya. Kita di masih sebagian tempat. Kita masih physical distancing. Masya Allah. Physical ya. Iya dong. Tapi hatinya terpaut nih. Terus. Oke, kita mau bahas-bahas apa ya? Ini mungkin di masyarakat agak sih, apa namanya ya, sering, tapi mungkin nggak kerasa. Gimana tuh? Dianggap nggak serius, tapi sebenarnya perkara serius. Misalnya, kita membahas soal talak ya. Talak itu kan perkara berbahaya. Bisa memisahkan suami istri ya. Pecah apa perang dunia itu kan. Kadang-kadang kan ada orang emosi nih, pulang kerja ternyata di rumah masakannya belum ada, macam-macam, akhirnya emosi kan. Oh kamu jadi gini cerai nih. Ngancam cerai kan. Nah ngancam kayak gitu kalau keseringan gimana tuh? Bisa jatuh bener-bener nggak boleh lagi, atau memang harus ada tindakan berikutnya, rujuk atau gimana? Oh gitu. Intinya talak tadi itu ya. Perceraian antara suami istri yang mungkin sudah lebih dari 3 kali berarti 3 kali talak ya. 3 kali. Baik, saya ini memang kebiasaan seorang suami mengancam istri dengan talak ini tentu sesuatu yang akhlak yang kurang terpuji ya Mas ya. Temperamen. Ya kurang terpuji. Dikit-dikit. Wah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita loh. Ada loh yang kita diingatkan Nabi. Gimana? Ada 3 perkara. Main-mainnya itu serius. Apalagi seriusnya. Nah, kalimatnya agak menarik. Seriusnya serius. Main-main aja serius. Nah, coba dijelasin. Jadi ada 3 perkara. Main-mainnya itu dianggap serius. Apalagi seriusnya. Nah 3 perkara serius itu kuadrat. Iya, 3 perkara itu 3 Mas. 1 tentang nikah, 2 tentang talak, 3 tentang rujuk. Itu simultan itu ya? Iya, 3-tiganya itu. Serangkaian itu. Makanya nggak boleh main-main. Makanya kalau ada orang mau nikah itu kan wali menikahkan itu kan kalau dia nggak bisa biasanya diwakilkan. Nah gitu. Termasuk seorang laki-laki ketika ijab dan qabul itu nggak bisa hadir, dia bisa diwakilkan. Makanya kalau diwakilkan dia harus ditanya, ini kamu datang sebagai pribadimu apa menggantikan gitu. Peran mengganti. Istilahnya sekarang pakai itu surat apa namanya itu? Perwakilan. Nah, boleh itu Mas. Kayak materai. Ya, jadi karena nanti kalau dia main-main itu main-mainnya serius, apalagi seriusnya. Jadi ada 3, nikah, talak, dan rujuk. Nah, sekarang ini memang ada sebagian suami itu kalau dia marah dengan istrinya dia itu dikit-dikit mengancam talak, bahkan memang betul-betul ditalak gitu. Nah, padahal di dalam Islam itu kan nanti ada tiga tahap ya. Jadi di dalam Islam itu dikenal talak 1,
Ada talak 2, ada talak 3. Itu yang boleh rujuk yang mana tuh? Nah, boleh rujuk itu, pengertian rujuk ini, talak 1, 2, 3 ini, kalau dia masih dalam masa iddah, dia boleh rujuk. Jadi ada masa iddahnya juga? Ada dong, masa iddah. Gak cuma yang baru tinggal. Iya, gitu. Masa iddah itu begini pengertiannya, Mas. Nanti kita bahas lagi lah ya tentang masa iddah itu. Misalnya gini. Ada part 2 ya? Tentang iddah ini saya kasih contoh dulu. Ada seorang suami menjatuhkan talak sama istri. Talak 1. Talak 1 namanya. Itu ada masa tunggu. Masa tunggu ini masa untuk memutuskan apakah mau benar-benar cerai atau dia mengurungkan niatnya. Jadi ada masa, kalau anak ujian itu mungkin masa tenang gitu. Ya boleh juga ya nunggu. Dia tunggu misalnya apakah saya mau terus cerai atau iya masa itu. Jadi itu kalau dalam fikih kita namanya masa iddah. Nah, masa iddah itu kalau dalam Al-Qur'an disebutkan salah satu kuru, 3 kuru. 3 kuru. Nah, 3 kuru itu bisa 3. Ada sebagian ulama menyebutkan 3 kuru itu 3 kali bersih. Ya. Ada 3 kali kotor. Atau diambil tengahnya 3 bulan gitu, kira-kira gitu. Bisa dimaknai ya. Mungkin siklus setiap perempuan beda-beda. Intinya itu 3 kali itu ya. Karena kalau diambil nanti cara menghitungnya kalau dihitung serius nanti bisa berbeda ini jumlahnya harinya. Tapi kurang lebihnya sehingga ada yang mengambil kesimpulannya 3 kali kuru itu maksudnya 3 atau bulan. Dari sisi waktu 3 bulan. Kurang lebihnya 3 bulan. Nah, ini masa tunggu namanya. Kalau dia kemudian bilang, wah saya nggak jadilah, katanya. Rujuk lagi. Rujuk namanya. Nah, rujuk itu harus dilakukan dalam masa iddah. Ada proses gimana kalau rujuk itu? Rujuk ini kalau dalam masa iddah dan talak yang pertama itu ucapan suami kepada istrinya, aku rujuk padamu. Udah itu aja. Iya. Atau seorang suami akhirnya melakukan jima. Jadi orang dalam masa iddah melakukan jima, maka jima itu diartikan sebagai rujuk, sikap rujuk. Gitu. Dipikir-pikir nggak jadi aja lah gitu. Nah, yang menjadi persoalan tadi yang kita bahas kalau keseringan 3 kali. Nah, dalam Islam itu diberi kesempatan 3 kali cuman, Mas. Kalau lebih dari itu, nah setelah 3 kali talak habis masa iddahnya dan dia nggak rujuk dalam masa iddah itu resmi berarti. Resmi. Ya. Itu disebutnya talak bain. Talak bain itu talak yang sudah permanen. Final. Nah, talak bain ini tidak boleh seorang suami kembali kepada istrinya. Itu rujuk, tidak boleh rujuk. Juga tidak boleh ijab qabul nikah. Gitu. Kecuali istri sudah pernah dinikahi laki-laki lain. Syaratnya harus sudah dinikahi. Sudah pernah dinikahi laki-laki lain dan ternyata keluarganya berpisah lagi. Jadi bukan skenario sengaja itu. Oh enggak, kalau skenario nanti Rasulullah SAW melarang namanya nikah muhalil. Apa itu? Muhalil itu tadi. Menghalal maksudnya supaya dia boleh nikah lagi. Dia merekayasa ya. Merekayasa menyuruh istrinya dinikahi oleh laki-laki, tapi nanti supaya laki-laki tadi itu punya perjanjian supaya dipisah. Nanti biar dia nikah sama suami yang lama. Rekayasa aja. Jadi pemirsa jangan ikut-ikut sinetron ya. Kena azab ilahi. Iya. Enggak boleh. Jadi namanya nikah muhalil. Nah, yang kalau dia sungguh-sungguh menikah enggak masalah. Tahu saya, HP-nya bunyi saya. Masyaallah. Lupa enggak dimatiin. Jadi kalau sudah oleh karena itu nih saya gini, nasihat nih Mas, nasihat untuk para pasangan suami istri. Makanya jangan mudah mengucapkan kata talak. Apa namanya itu kalimat talak kan juga macam-macam ya. Mungkin yang paling yang paling ringan mungkin kita pisah, kita cerai. Atau kalimat jenisnya lah pokoknya dihindari. Cari kalimat lain lah yang sekiranya nggak menjurus ke situ ya. Sebenarnya ada 2 Mas, ada 2 juga kalimat talak itu. Para ulama menyebutkan ada 2. Minimal pertama namanya
talak sorry itu artinya jelas. Kamu saya cerai. Sekarang kita pisah. Kamu bukan istri saya lagi. Nah, itu namanya talak sorry. Makanya kan kalimatnya kan banyak tuh yang mengarah ke situ. Sorry nih, jelas nih. Tapi kalau yang kinayah, yang kedua namanya kinayah. Kinayah itu sindiran. Sindiran ini, nah ini yang sindiran ini yang bahaya. Contohnya gini. Misalnya ada orang suami mengatakan, "Dah, kamu sekarang tutup jilbab." Gitu. Itu istilahnya. Iya. Kamu mulai hari ini harus pakai jilbab di depan saya. Padahal harusnya sudah halal. Iya dong. Gitu. Kalau suami istri di rumah kan bebas. Artinya halal. Keingat itu kalimat, punggungmu sudah seperti punggung ibuku. Oh, lain itu dihar. Beda dihar. Nanti itu bab dihar ya. Oh, bab lain Ya. Kalau kamu seperti punggung ibuku itu namanya dihar. Tapi kalau kinayah ini sebenarnya dia menceraikan dengan ungkapan yang lebih halus. Gitu. Misalnya tutuplah auratmu di depan saya. Nah, ini nanti para ulama ini kalimat ini maksudnya suruh dandan supaya kelihatan cantik atau dia berkeinginan menceraikan. Jadi masih perlu penegas. Atau misalnya gini, seorang suami mengatakan pada istrinya, "Sana, kamu pulang ke orang tuamu." Wah, itu ungkapan halus tapi dalam. Ini apa? Kalau dia disertai niat menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Tapi kalau sana, kalau sayangku mau pulang dulu. Nah, ini liburan atau lebaran itu ya bukan talak namanya. Tapi makanya kalau talak kinayah itu harus memerlukan bila perlu pasang CCTV ya biar jelas. Niatnya diperjelas, perlu tanyain. Tabayun lagi. Itu namanya kinayah. Jadi kalau misalnya saya nikahi, pulang dulu ke rumah mertuamu, orang tuamu. Ini apa maksudnya nih? Perlu dipertegas. Oh, ternyata dia menceraikan. Kalau dia disertai dengan niat, maka jatuh talak. Sudah marah, niat. Ditanyakan, ya. Makanya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari istri kita, maka suami mestinya menahan diri, menahan diri dari mengucapkan. Ya, kan kalau nggak diucapkan nggak jatuh talak. Walaupun suami marah misalnya, itu tidak akan jatuh talak kalau tidak diucapkan. Makanya dalam rumah tangga ini harus hati-hati. Jaga lisan. Jaga lisannya. Iya, dikit-dikit. Ada yang pemirsa ini yang nanya ke saya, "Ustadz, gimana kalau suami itu sudah jadi semacam kayak kembang lambe gitu, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai." Ada itu kembang lambe, paham kembang lambe? Ya. Jadi semacam kebiasaan gitu. Kelatah. Wah, ini pernikahannya udah nggak sah lagi. Tapi ada juga yang di YouTube ada yang tanya, gimana kalau ucapan itu bukan ucapan ya, kalimat talak itu berupa teks WA misal, lagi jauh gini-gini langsung chat gini, tetap jatuh talak juga. Tuh, hati-hati makanya. Ya. Chatnya juga bisa jadi jejak digital talak itu. Iya, itu bisa jadi bukti nih. Nih kamu telah mentalak saya, makanya. Gini, dia sudah kuotanya lemot kan, kirim klik terus 5 ternyata. Pengennya 1 kan. Klik nanti langsung 5. Iya. Langsung talak 3 jatuhnya itu. Iya, nanti kita coba bahas lagi tentang hukum talak ya. Talak tapi saya ini ingin menggarisbawahi pada kesempatan kali ini Mas Hestur, itu pertanyaannya bagaimana orang yang sudah berkali-kali mentalak tadi. Jadi talak itu cuma batasnya 3 kali. Kalau sudah 3 kali itu tidak ada hak rujuk, tapi harus nikah lagi. Nikah lagi itu pun tidak gampang. Istrinya harus sudah pernah menikah dengan laki-laki lain. Dan bukan skenario. Bukan skenario. Kalau skenario namanya nikah muhalil. Dan nikah muhalil itu dilarang di dalam agama kita. Itu cuma aja di sinetron Indonesia. Sinetron ya. 1000 episode, 2000 episode. Ceritanya gitu. Oke, gitu ya. Ada tambahan lagi nggak? Dah cukup insyaallah. Pesan ya pesannya tadi aja. Lisan. Jaga lisan kita, keluarga kita itu kan harus di apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan dikit-dikit diancam dengan talak. Ya, padahal juga yang dibenci juga termasuk yang dibenci. Iya. Sesuatu halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh tapi dibenci. Gitu ya. Udah berapa menit? Closing. Oke, ini kelamaan
Anda sekalian jadi bosan. Kita sambung di episode yang lain ya. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Kayak gitu aja ya. Makan jeruk dulu. Assalamualaikum. Ini kopinya kebalik enggak nih? Balik. Kertas ini mana ya?